dalam keputusan PI ini kan keputusan yang bagus karena kepemimpinannya juga kepemimpinan yang harus ada dan wibawa dan mengajak, karena ini kalau di dalam PI ini kan nggak kayak di pemerintahan kalau saya jadi kepala dinas itu kan bisa mimpin anak buah ya. Kalau ini kan hampir bukan anak buah tapi anggota yang bersama-sama bekerja sama untuk memajukan insinyur, terutama memperjuangkan tentang masalah sertifikasi keanggotaan, terus insinyur profesional, karena insinyur ini harapan saya itu betul-betul profesional, tidak hanya sekedar sarjana teknik tapi harus ada tambahan profesional yaitu seorang insinyur. Ada lagi pertanyaan? Pak, kan di Jatim sendiri kan ada 38 kabupaten kota. Anggotanya sendiri di cabang itu ada berapa sih Pak di Jatim? Cabang itu masing-masing ada kurang lebih 50 sampai 100. Tapi tidak banyak 100 bisa Surabaya, tapi ya kabupaten kota itu masih sekitar 30 40. Karena mereka masih belum tahu. Tapi kami selalu bersosialisasi undang-undang insinyur. Tapi sejak 6 tahun yang lalu sampai sekarang kita lakukan. Karena masih banyak yang belum paham, belum pernah membaca undang-undang insinyur. Tapi sebenarnya dia sudah merasa insinyur, tapi tidak secara hukum, de jure belum masuk di dalam. Jadi harus ditempuh. Kan kemarin kan gini, ketua, kan disarankan untuk insinyur kan untuk izin, sertifikasi. Sebagai ketua baru, langkah-langkah apa sih Pak untuk mendorong itu teman-teman? Masih tetap, karena insinyur selalu lahir dari perguruan tinggi itu tetap terus digulirkan terus, karena tidak kita nanti akan kehilangan momentum, dia tidak bisa bekerja di bidang konstruksi, tidak bisa ikuti tender ya, karena itu menjadi syarat mutlak, karena undang-undang sudah sama PP-nya sudah ada, berarti harus wajib ditegakkan terus bergulir sambil kita itu melakukan perlindungan secara hukum ya terhadap insinyur yang memang kena delik itu ya, kita bantulah melakukan advokasi meskipun kita tidak melakukan penanganan secara hukum tapi advokasi. Tantangan ke depan Pak? Tantangannya yaitu kemahalan ya, artinya sekolah insinyur dianggap masih mahal. Oleh karena itu tantangan yang harus kita perjuangkan terus. Kalau bisa itu kan karena masing-masing perguruan tinggi itu mempunyai nilai ya, nilainya tuh nilai SPP gitu ya, beda-beda, Brawijaya, ITS, terus Muhammadiyah beda-beda, itu perjuangan. Terus kita juga program kita itu akan menjadi pencetakan insinyur profesional pertama dan madya itu ada di Jawa Timur, tidak di pusat. Itu perjuangan, karena Jawa Timur itu adalah salah satu anggota insinyur yang paling banyak di seluruh Indonesia secara nasional. Tentang peluang IKN Pak, mungkin sama IKN kita kan sudah ya, Pak Danis Sumadilaga yang sebagai ketum itu, mereka sudah sebagai satgas di sana mensyaratkan untuk insinyur profesional untuk kerja di sana. Kalau tidak punya itu ya suruh ngambil dulu baru boleh. Dari IKN sendiri tadi sudah ada paparan, ya kita harus dimantapkan bahwasanya kita harus yakin kalau IKN itu bisa dilaksanakan. Pesan sendiri untuk anggota biar kompak. Pesan-pesan saya untuk para insinyur, marilah kita tetap berjuang, bekerja secara berprestasi ya, dan insinyur harus profesional, insinyur harus setia sampai akhir karena itu profesi ya. Prof. Bisri, Pak Sekjen, para pengurus dan ketua cabang dan saudara sekalian yang kami banggakan dan kami cintai. Pada prinsipnya kami sebenarnya sudah ikuti jalannya ketua PI Jawa Timur sejak menjadi wakil ketua. Saya ikuti, ibaratnya seperti mata uang yang bolak-balik sama, yang bisa ditayarkan untuk melakukan program-program PI Jawa Timur. Saya juga ikut berjuang menjalankan tugas-tugas pada saat rakernas mendampingi saudara. Saya juga berbagi tugas, provinsi juga memimpin juga tidak one man show, tidak sendiri, tapi kami diberi kewenangan-kewenangan untuk ketemu kepala daerah bersama-sama ketua cabang. Pada saat provinsi cabang di Jawa Timur masih kurang lebih 11, ditambah itu juga di eranya provinsi,
bersama-sama dengan wakil ketua, yaitu saya dengan Pak Insinyur Rudiansah atau panggilannya Cak Mak. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, program PI Wilayah Jawa Timur sebenarnya ada turunan dari PI Pusat, yaitu menggerakkan, menjalankan keinsinyuran bagi para insinyur yang masih memerlukan KTASRI maupun insinyur profesional. Kami juga ingin membangun, selama ini sudah berhubungan dengan perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai 6 perguruan tinggi yang membuka sekolah PSBI. Probisri juga saya anggap ya programnya Probisri masih terus dilanjutkan. Berarti ruhnya Probisri masih ada. Kalau tadi saat teman-teman itu mengatakan masih cinta dengan Probisri, ya beliau masih hidup, masih bisa ketemu lagi, bisa saya hadirkan untuk memberikan tausiah. Ya. Jadi saya senang tadi ada Mas Yusa. Mas Yusa itu kan sering juga saya antar, sering diskusi sama saya. Tapi memang harus dramanya seperti ini Pak Ketua. Kalau tidak ke drama itu Jawa Timur, ya. Jadi marilah programmu apa, ya, dikumpulkan jadi satu, kita bahas bersama. Kalau itu memang baik, mari kita angkat bersama-sama. Yang namanya profesi tidak boleh hilang. Profesi tetap profesi sampai kapan? Sampai akhir zaman, sampai akhir hayat dikandung badan. Makanya saya minta nanti Jawa Timur, katanya Pak Ketum, ini Jawa Timur layak karena anggotanya banyak dan cabangnya cukup banyak, 38 kabupaten kota. Nanti sisanya kita bagikan lagi, masih ada 10 cabang kita buka lagi. Terus yang terakhir